Udah. Nah, idenya itu adalah itu sebenarnya tuh cuma mainin sesuatu yang namanya demultiplexer ya. Dimana dia itu tujuannya mengirim data. Contoh ini data ini nih. Gue set satu ya. Ke destinasi berbeda. Ini sekarang destinasinya tuh yang ditentuin sama si dua ini nih ya. Kalau kita ganti destinasinya, dia pindah datanya. Kalau kita ganti lagi, dia pindah. Ini idenya kita akan menggunakan ini nih, namanya sesuatu yang namanya demultiplexer. Nah, demultiplexer itu sebenarnya apa? Sebenarnya demultiplexer itu sebenarnya cuma apa? Nih, demultiplexer itu sebenarnya tuh cuma decoder doang. Cuma 3 to 8 decoder. Karena kan nanti kita butuh 3 input ya. Input nomor lampu ya kan. Nah, makanya kita butuh 3 input kan. Nah, sebenarnya kan kalau kalian perhatiin ya, decoder kan ide kan gitu ya. Kita kasih destinasi beda, dia pindah. Kita kasih misalnya 110, dia pindah. 111, dia pindah. Gitu-gitu terus kan. Ini esensinya dari apa? Iya, ini esensi dari decoder. Jadi yang kalian butuhin sebenarnya tuh kalian butuh basic knowledge cara bikin decoder gitu. Wait, sekarang mari kita coba tes. Oke, jadi ini seperti yang udah gue tulis nih. Kalian tuh butuh demultiplexer untuk clocknya. Maksud gimana? Jadi kalau kita pakai decoder doang, decoder cuma ngirim data biasa, data kayak 10 biasa. 10 biasa. Nah, yang kita mau kirim kan sebenarnya bukan data 10 kan. Yang mau kirim itu apa sih? Clock. Nah, makanya clocknya. Jadi yang membedakan decoder sama demultiplexer tuh sebenarnya kan demultiplexer itu kan higher level decoder ya, yang buat mengirim data kayak clock. Jadi ini let's say kita ada multiple ini nih. Ada decoder nih. 3 to 8 decoder. Ya kan, 3 to 8 decoder yang outputnya ada 8 biji. Nah, let's say ya, gitu ya. Nah, dia kan cuma ngirim angka 1 doang kan di setiap panahnya, ya kan, di setiap inputnya. Ini ada 3 nih. Nah, idenya adalah kita bakal kasih sebuah AND gate. Terus kita pasang clock di sini. Ini juga contohnya satu lagi. AND gate. Terus kita sambungin clocknya. Jadi nanti ketika ini kita pasang dua data dari decoder. Ketika nanti decoder kita nyalain di sini, kita nyalain, nanti clock yang kirim adalah yang mana? Yang ini. Gitu. Tapi ketika nanti yang dinyalain adalah yang ini, clock yang kirim yang ini. Kan clocknya ini kan dikunci sama AND gate kan soalnya kan. Langsung saja kita contohin. Nah, ini udah gue coba build ya. Ini gue udah kasih ini, ada logic train, terus ada AND gate semua, dan gue bakal simulasiin decodernya pakai logic gate dulu aja. Pakai logic state. Logic state. Taruh sini. Nah, jadi dia begini. Coba kalau gue nyalain. Nah, semisal gue mau ngirim clocknya ke data sini, di flip flop ini, gue tinggal nyalain ini yang decoder di paling atas. Nah, lihat langsung mulai ini kan, clocknya mulai jalan di sini kan. Bisa lihat di sini tuh, clocknya udah mulai merah biru kan. Jadi begitu doang. Terus kalau misalnya gue mau kirim yang di bawah, yang address bawah, kita nyalain yang ini. Nah, gitu. Paham? Kalau biar mau butuh visualisasi, kita coba ganti data lain aja satu. Ini ingat ya, ini data lain kita. Ini yang ini nih. Ini data lain kita. Sekarang gue aktifin di address 0. Tuh, nyala. Kita tinggal kekunci. Ingat, ini memori ya. Memori itu mengingat. Jadi mau kita matiin, mau datanya gue balikin 0, dia bakal tetap satu. Sekarang kalau misalnya gue mau coba kirim ke yang bawah, lagi-lagi kita nyalain datanya dulu, terus kita kirim ke address 1, ke address yang ini, kita tinggal nyalain yang ini. Nah, nyala kan? Matiin. Terus matiin addressnya. Kelar. Gimana caranya kita mau matiin ini misal? Matiinnya cara gampang. Kita set dulu data lainnya jadi 0, kan kita mau matiin ya. Terus kita nyalain addressnya. Nah, 0. Gitu. Sama, kalau kita mau matiin ini, kita set dulu data lain kita jadi 0, baru nyalain addressnya. Mati. Mau nyalain balik, nyalain data lain. Nah, gitu. Kebayang? Ide begitu doang sebenarnya. Jadi begitu ya.
Jadi seperti yang gue bilang tadi, step 3 itu intinya adalah kita pasang enable dan end gate untuk clock day flip-flopnya. Tujuannya buat mengirimkan clock ke destinasi berbeda-beda. Nanti yang nentuin si enable end gate itu yang mana, itu nanti yang nentuin si decoder kita itu. Paham? Ya, harusnya intinya begitu. Nah, sekarang gue bakal ajarin gimana caranya kalian bikin decoder. Oke, buat decoder tuh sebenarnya simple banget ya. Kalian tuh tinggal cuma butuh kalian nggak harus ngeliat skematik, malah kalian tuh cuma butuh bisa di luar kepala. Caranya gimana? Ini bakal gue ajarin ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh kan 3 to 8 decoder. Kenapa 3 to 8? Karena ini kalian ada 8 ya. Tuh ya kan? Data kalian ada 8, kalian butuh 3 to 8. 3 itu apa? 3 itu berarti inputnya 3. Berarti kalian siapin dulu 3 input. Nah, kejauhan. Di sini maybe. Ya. Nah, kalian siapin 3 input dengan 3 inverter. Nah, kalian setup dulu begini. Ini gue pause dulu. Nah, kalian siapin 3 input kayak gini ya. 3 input dengan inverter. Ini sebenarnya nanti buat merepresentasikan yang di ujung inverter itu yang 0, yang di belakang inverter itu yang 1 ya sebenarnya. Itu sebenarnya representasinya begitu. Nah, setelah kalian siapin 3 input begini, kalian kan butuh AND gate ya. Butuh AND gate-nya yang berapa? Itu sebenarnya tergantung inputnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian pakai 3 to 8 decoder, kan kalian ada 3 input. Artinya AND gate kalian butuh berapa? Iya, AND gate kalian butuh 3 biji. Jadi, bukan 3 biji, 3 input. Masalahnya apa? Masalahnya di simulasi ini nggak ada ini ya, 3 input AND gate ya. Tapi nanti di Proteus ada kok. Nanti kan kalian bakal bikin di Proteus ya. Kalau di sini gue bakal simulasiin 3 AND gate tuh caranya gini aja sebenarnya. Tinggal digandeng. Kalau ada AND gate yang digandeng kayak gini, itu artinya dia 3 input AND gate ya. Ya saya simple begitu. Nah, terus yang kalian lakuin adalah 3 input AND gate ini kan sebenarnya output decoder. Kalian masukin buat jadi ini buat nanti yang di enable gate-nya si train kita, si logic train kita. Nah, ini kalian bakal bikin ini terus sampai bawah. Gue bakal pause dulu berarti. Nah, nanti jadi gini ya. Nah, nanti seperti yang kalian lihat nih, ini adalah mungkin kan bakal bingung ngelihat banyak gate-gate seperti ini. Ini gue bakal rangkum dulu. Jadi ini tuh buat flip-flop buat nyalain lampu kita. Yang ini tuh gate, tapi gate buat logic train. Ingat ya, ini gate buat logic train. Ini esensinya ini adalah demultiplexer. Karena dia yang nentuin logic train kan. Ini demultiplexer. Yang ini, AND gate yang ini, yang gandengan ini tuh decoder. Itu ya. Jadi yang quarter ini namanya decoder, yang ini demultiplexer, yang ini data kita, D flip flop. Kenapa D flip flop? Data flip flop. Nah gitu ya. Data flip flop, demultiplexer, decoder. Semoga mengerti ya. Oke, sekarang gimana caranya kita buat ngerangkai atau masang jumper si decoder? Sebenarnya caranya gampang banget. Kalian tinggal ikutin gue ya. Kan decoder tuh punya 8 data ya. Kalau yang 3 to 8 ada data 0, data 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kan. Nah, misal gimana caranya gue bikin gate yang ini nyala ketika input gue 0, 0, 0. Caranya gimana? Prinsipnya begini. Kalau data kalian maunya 0, kalian ambil yang di depan inverter karena not. Kalau kalian mau data kalian yang 1, kalian ambil yang di belakang inverter yang nilainya 1. Gitu doang. Contoh, gue mau nyalain ini yang 0, 0, 0. Berarti karena dia 0, gue ambil yang depan inverter, taruh di kaki AND gate-nya. Itu yang buat bit 0. Bit 1 sama 0, 0, 0 kan. Kalian ambil yang di depan inverter, taruh di pin bit 1. Bit 2 juga 0. Kalian ambil yang di depan inverter lagi, taruh. Gitu. Kebayang? Nah, coba kita tes ya. Kalau kita nyalain, kalian lihat ini nyala kan, si output AND gate-nya, dan logic train juga nyala nih. Kalau gue nyalain 1, dia nyala nih si ininya, datanya. Nah, kalau gue matiin lagi bisa. Kalau gue decodernya gue ganti jadi 001, nih gue nyalain nggak bakal update karena dia nyala cuma di 000. Dah gitu, gampang banget kan bikin decoder, gitu doang intinya. Nah, terus kalau misalnya gue mau yang data 2 gimana bang? Oh, kalau 2 berarti kan gini ya. Kalau 2 kan kita set dulu. Kalau 2 itu kan 0, 1, 0 kan, 2 kan. Gue maunya kalau ini 0, ini 1 berarti 2 di sini nih. Nah, ini 2 di sini ya.
Berarti 2 bit pertama atau bit 0 itu dia di 0, berarti depan inverter. Taruh. Terus bit 1 dia 1. Kalau 1 berarti di belakang inverter. Masukin pinnya. Nah, ya kan? Terus bit 2 dia 0, berarti yang di depan inverter. Masukin pinnya. Nah, pas, oke. Nah, kita cek lagi. Kita cek lagi ya. Start. Nah, yang nyala masih 0 kan? Belum 2. Karena apa? Addressnya masih 0. Kalau kita ganti jadi 2. Nah, akhirnya yang 2 nyala kan? Udah, intinya begitu-begitu doang. Intinya begitu-begitu doang. Kalau mau bikin decoder by head tuh begitu doang. Contoh terakhir. Misal gue mau di 6. 6 itu adalah 110. Berarti 6 kan berarti di posisi ini ya. Ini kan 7, ini 6 ya. Berarti pertama-tama gue lihat bit 0-nya siapa? Oh, 0. Berarti di depan inverter lu masukin pinnya, set. Lu cek. Oke, udah bener. Terus bit 1 dia 1, berarti di belakang inverter. Taruh, terus cek. Oke, udah bener. Terus belakang inverter lagi. Taruh lagi. Terus dicek. Oke, sip, udah bener. Nah, ini kalau kita start langsung nyala nih pasti. Nah, lihat kan? Nyala kan? Yang lainnya nggak nyala. Dah, ide begitu dong decoder. Kalian lakuin ini buat semua. Buat 1, buat 3, 4, 5, 7. Kalian lakuin itu berulang-ulang. Nah, ini bakal gue skip dulu wiring-wiringnya. Oke, ini udah gue jadi semua. Sekarang mari kita cek apakah udah bener rangkaiannya. Kita start. Terus data lainnya kita nyalain dulu ya berarti. Ini buat address 000. Kita bakal nyalain data lainnya 1. Oke, jadi kita nyalain 1, sip. Ganti 1. Nyala 2, oke sip. Terus ganti 3. Oh, 1-0 belum ya? 1-0. Sip. Oke, sip nyala. Terus mungkin kita lihatnya yang ini aja sih berarti. Biar nggak kelihatan yang di LED-nya. Terus 101 di sini ya berarti. 101. Nah, di sini tuh dia nyala. Wait. Nah, di situ dia nyala yang merah ya. Terus 110. Nah, sip, dia nyala juga. 111. Sip, oke sip. Berarti dari 1 sampai 7 aman semua ya harusnya ya. Harusnya aman semua dari 0 sampai 7. Udah, ini sebenarnya rangkaian udah jadi, guys. Kayak gini udah jadi sebenarnya. Mungkin gue bakal kasih lihat dulu. Oke, ini jadi step 4 kita ya. Seperti yang gue bilang tadi, kita kan tadi kan sudah buat decoder ya. Sebenarnya kalau udah buat decoder nanti udah jadi step 4 kita. Maka lanjut di step 5 yaitu ini. Di step 5 kita udah siap ada ini yang 4 bit pertama rumah, kan 4 bit terakhir kan decoder ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa lihat nanti kita akan cek kalau fungsi rumahnya udah kelar. Nah, kalau gitu kita lihat aja langsung nih di FV circuit. Kalau dia udah kelar, kalian kalau gue ganti ini pasti kalian langsung sadar. Nah, kalian pasti akan langsung sadar. Dia ini udah kelar kalau apa? Kalau gue pindahin data lain. Kita pindah ke depan. Sadar sesuatu? Ya, ini 4 bit ini. Ini adalah apa? Ini adalah 4 bit rumah yang dicari-cari selama ini. Jadi, yang gue bilang selama ini, yang on off itu adalah data lain, taruh sini. Yang decoder, yang ngatur decoder, itu si yang nomor lampu, taruh sini. Kalian udah jadi, udah kelar. 4 bit terakhir yang buat ngatur rumah tuh kalian udah kelar. Nah, sekarang kita akan cek apakah benar-benar fungsinya udah kelar. Kita cek dulu ya. Oke, sekarang kita akan coba cek semua. Apakah fungsi kita udah benar? Kita zoom dikit. Nah, beginilah ya kira-kira. Oke, jadi mungkin command pertama kita simple dulu. Misal, gua ingin nyala ya. Kalau nyala berarti data lain kita satu dulu. Sip. Terus mau address 2 misal. Address 2. Nah, address 2 tuh berarti harusnya ini 012. Berarti harusnya yang di kuning ini ya, yang gua highlight ya, yang nyala ya. Nah, sekarang kita coba run ya. Nah, nyala kan? Perintahnya udah benar berarti.
Oke, sekarang kita pause. Sekarang kita coba ganti. Kita misalnya mau nyalain yang address 7 atau address terakhir, address 8. Berarti kan perintahnya adalah nyala. 7 itu berarti kan satu semua kan, satu kan. Sekarang kita start lagi. Sip, nyala, aman. Kita pause. Terus kita akan coba nyalain mungkin 5. Salah. Ini kan 2, 3, 4. Oh, 5 di sini. Sip. Berarti kalau 5 kan binary-nya 101 ya. Berarti kita ini 0 dulu. Terus kita start. Nah, udah kan gitu, gampang banget. Terus kalau mau matiin gimana, Kak? Kalau mau matiin itu gampang banget. Kalian data lain ya, kalian set 0. Misal kalian mau matiin yang mana? Kalian mau matiin misal yang 2, yang ini, yang 2. Berarti kalian data lainnya set 0, terus address-nya kalian set 2. 2 itu apa? 010. Nah, ini kan address-nya 2, data lainnya 2, kita start. Mati. Udah, begitu jadi ya. Terus kalau mau matiin sisanya gimana? Kalian matiin sisanya berarti sisa yang 7. Kita set 7. Mati. Kita set 5. Mati semua harusnya. Nah, itu dia. Udah, ini udah jadi, guys. Kira-kira harusnya begini dong. Selanjutnya mungkin kan kita tinggal bicara address rumah ya. Nah, itu caranya gimana? Gue bakal stop dulu bentar.